Mbah badhe pundi? Nggih ngapunten. Hah? Dokter bisa hilang ya? Tuh kan, ya bener juga apa? Ruang-ruang aborsi mungkin. Aborsi? Heeh. Reboisasi nih? Hah? Bahasa mana itu? Oh, ada dokter reboisasi nih ya? Coba lihat dulu. Wah, yang bisa menyembuhkan penyakit di mana tempatnya? Ke sana. Oh, berarti bukan ini. Ke sana orangnya katanya. Nggih, matur nuwun. Nggih, Mbah. Bapak juga lagi berobat ya, Mbah, bareng, Mbah. Berarti, si Bapak ini sedang berobat juga nih, mungkin karena penyakit itu tuh. Apa nggak tahu nih sampai kayak gitu. Penyakit ekonomi nih ya? Mungkin karena ini bukannya gosong nih mungkin tuh. Maaf, Mbah, nggih. Yuk, assalamualaikum. Punten. Kok aneh-aneh orangnya ya? Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Segoro ini ya Kang namanya. Segoro atau laut ya, yang luas, yang lapang, membawa kita semakin lapang batinnya, lapang dada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang dan malam. Om Swastiastu, nama budaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Alhamdulillah sahabat semuanya, kita bertemu lagi dalam perjalanan dikir jalan, dalam perjalanan tadabbur alam yang mana selalu memberikan sebuah pitutur-pitutur lembut yang dijabarkan dengan teka-teki untuk kita tafsirkan untuk kebermanfaatan banyak orang. Dan mudah-mudahan dalam perjalanan ini betul-betul bisa memberikan manfaat dari sebuah peribahasa yang samar-samar nanti ya. Nanti kita mendatangi pegunungan lagi yang di seberang lautan sana yang menyimpan satu cerita atau kisah yang masih samar-samar. Artinya gini, kebanyakan warga kampung sana itu ketika berobat atau mempercayai itu ke dalam goa, bukannya ke dokter, ke rumah sakit, tetapi ke dalam goa. Wah, tapi nggak apa-apa, namanya juga kepercayaan. Kita tidak harus maksudnya jangan memaksa untuk tidak percaya. Tapi yuk kita belajar lentur. Kira-kira ada apa di sana? Kok bisa mereka sembuh ketika berobat di dalam goa? Ikut aja yuk. Unik nih ya. Ya iya, yuk. Alhamdulillah luar biasa. Jadi sahabat semuanya, kita dulu, saya cengat-cengat dulu nih. Masalahnya ini apa? Di samping rungkut, jalannya menanjak dan juga agak cengap-cengep. Kita harus tenangkan dulu, yuk. Kita stabilkan dulu napas kita, yuk. Hayati napas dulu biar supaya stabil gitu maksudnya. Kembali ke alam, kembali ke alamihan kita, kembali ke naturalan diri kita, guna mengkaji dari apa-apa yang dijabarkan, baik itu bahasa alam ataupun bahasa-bahasa yang disampaikan oleh leluhur kita pada zaman dulu hingga sekarang yang masih samar-samar. Baik, jadi lokasi yang kita tuju kurang lebihnya di area sini, apa kalau nggak salah itu tuh mungkin tuh gua itu mungkin tuh. Nah, ya berarti benar nih. Dari ciri-cirinya ini yang disampaikan, gua ini yang
orang katakan tadi itu, kok aneh ya pada zaman dulu kan, hingga sekarang masih familiar dipakai untuk berobat segala penyakit ya di dalam gua itu. Loh kok bisa? Jamu udah modern loh. Tenang dulu, jangan terlalu kaku, ketika kita melihat. Kita bisa melihat dari sudut-sudut yang lain, makanya ubah pola pandangnya atau cara pandangnya. Baik, tenang saja. Karena pada zaman dulu itu masih menggunakan bahasa, sastra atau siloka sanepa yang disampaikan. Mengapa, orang zaman sekarang maksudnya orang-orang sini itu tidak lagi, mempercayai dokter itu maksudnya tidak 100%, justru lebih ke yang seperti ini, maksudnya katanya gini, minta air ataupun apa dalam gua, entahlah, makanya kita kaji apakah betul. Nyatanya banyak yang sembuh ketika, masuk ke dalam gua ini, itu maksudnya. Mari kita kaji sebenarnya ada apa di balik semua itu. Apakah dikasih oleh seorang tabib di sana, ataukah minta sama sesuatu, makhluk di sana, ataukah bagaimana. Nah ini, makanya budayakan lentur, budayakan untuk mengikuti alur-alurnya, biar paham nanti sebenarnya apa. Baik, yuk. Satu lagi, Apa tuh? budayakan menonton. Iya. Ya semua menjadi budaya ya. Budaya itu budidaya ya. Jadi budidaya anggapan baik. Jadi tanpa kita sadari itu selama ini kita membudidayakan anggapan buruk ya. Maka diubah. Diubah caranya, polanya ya. Diubah pola, jangan pola-pola lama dia pakai, nanti terjebak pada diri kita sendiri. Yuk, tenang. Membudidayakan anggapan baik, membudidayakan perasaan baik, dan setel rasa senang dalam diri kita setiap waktu. Oke? Yuk, alhamdulillah. Kalau sudah selaras, mari kita berjalan bersama-sama. Alurnya mana nih? Oh, goa seperti ini ya. Menurut saya ini biasa-biasa saja ya. Ya namanya alam, ya alami ya seperti ini. Tetapi memang ada cerita-cerita yang perlu dikaji, ditafsirkan karena menggunakan bahasa kiasan, bahasa siloka, bahasa nepa atau sastra. Makanya lentur. Sebelum tahu, jangan dulu beranggapan atau apa ya, menilai buruk, gitu maksudnya. Lentur. Assalamualaikum. Kula nuwun. Sampurasun. Punten. Kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami bertiga mohon izin untuk memasuki gua ini dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Nih, ada hembusan angin di dalam sana nih. Seolah-olah ini anginnya bus gitu. Ayo, buat ini sambutan baik nih. Kalau namanya ini apa tadi namanya sih ya? Lupa saya, tapi jelas ini dipergunakan untuk berobat, baik itu penyakit batin atau penyakit lahir ataupun penyakit ekonomi juga bisa di sini. Ya, Itu ya penyakit ekonomi. ya iya penyakit ekonomi banyak ya, termasuk si Anu tuh ya. Ekonomi contohnya apa ini ya? Ekonomi itu sering kekurangan ya, sering ditipu orang, sering merasa terzolimi. Nah ini yang menjadi kebanyakan orang familiar itu apa? Sering ditipu orang berkali-kali. Sudah ditipu, besok ketipu lagi, lusa ketipu lagi, bahkan setelah ketipu lagi. Kayak nggak kapok ya. Ya itu, karena mungkin ada kesalahan di situ. Yuk, Mirip anu nih ya. iya. Kita lihat dulu dari segala sudutnya gua ini yang unik ya. Ini kayak patung apa ini? Nih. Oh, unik ya. Jadi apa namanya? Meskipun dibentuk alami tapi unik. Di sini seperti ini kayak gentong-gentong. Nih kayak ditata rapi. Di atasnya ada bunga tulip ini, ya kan? Bunga tulip yang alami. Ya nggak apa-apa.
memang ada sebuah makna tersirat di balik ini, ya. Jadi bunga, berarti kita tuh diawali dengan berbunga-bunga dulu, bahagia dulu ya. Jadi bersyukur dulu. Yuk, bahagia tanpa syarat. Kita masuk tapi bahagia dulu, jangan gembrusung dulu. Dan izinkan diri ini untuk tersenyum. Ayo, izinkan. Lepas aja lepas, lentur aja lentur. Nggak usah kaku. Nah, gitu. Nah. Ya, ke sana Sama perut sama aja ya. sama aja. Aku juga angker banget ya Kang ya. Ya iya. Paling buat terapi kita padahal loh. Terapi untuk tersenyum itu biar lentur gitu maksudnya. Jangan terlalu kaku. Yuk. Assalamualaikum. Punten. Mbah. Eh, tadi kayak ada orang ya? Kayak ada orang lihat nggak? Wah, saya nggak merasa apa-apa nih ya. Nggak ada apa-apa kok. Nggak boleh kayak, tadi dulu. Kayak pakai baju hijau. Baju hijau. Tadi dulu. Yo, ngapa ini ya? Wah. Nggak ada apa-apa kan batu ini kan. Ih, Mana? ini. Ini. Apa itu? Iya kan. Apa ini tabibnya gitu? Dokter apa ini ya? Ya gitu kalau zaman dahulu tuh dokternya mungkin nih. Atau Dia apa ini ya? mantrinya. Nah, kalau apa ini orang yang berobat? Mirip dokter kandungan ini ya. Kalau dokter kandungan itu perempuan mungkin. Oh, ini perempuan ini ya. Mbah, Assalamualaikum. Punten. Mbah, jangan hilang mbah. Kayak manusia nih orang. Jangan hilang dong. Assalamualaikum. Punten. Mbah. Maaf. Sebentar mbah. Mbah sinten? Ngapunten. Nggih, tepangaken nami kula Tarto, Mbah. Nggih. Ngapunten, Mbah. Mbah badhe pundi? Nggih ngapunten. Hah? Dokter bisa hilang ya. Tuh kan? Ya benar juga apa? Biayanya ngilang lagi. Tadi dulu tapi kayak Ini bukan orang ini ya. tapi anget, tapi lo tangannya anget. Berarti ini orang masa biasanya kalau setan kan adem, ini anget. Tadi dulu. Setan kok anget ini ya. Bukan setan Habis mandi hari ini ya. Assalamualaikum. Tadi dulu. Kalau menurut kamu tadi apa? Genderuwo ini ya. Jangan gitu Ini Ini di program yang baik dong pikirannya ya. Oh ya. Di program baik itu dokter tadi katanya kan. Dokter cantik. Nah, semuanya manis. Nah gitu. Nah, ini ya. Kalau zaman dulu itu anggaplah dokter atau mantri. Kalau zaman sekarang itu, zaman dulu itu namanya apa? Tabib. Ya tabib gitulah. Kalau ada orang yang lebih kasar lagi dukun gitulah. Dukun. Tapi kita jangan terlalu terbawa arus untuk membenci dukun. Sama, dukun juga makhluknya Allah. Tidak semua dukun itu jelek. Karena kan setelan orang atau apa ya, anggapan banyak orang karena belum tahu. Dukun sama mintanya sama Tuhan, sama saja. Cuman kita katanya saja tuh apa tergiring. Yuk, Semua itu konsep ya. konsep pikiran gitu aja lah. Karena biasanya itu karena apa? Karena iri. Jadi akhirnya menjelekan si Anu. Padahal tidak baik ya, semuanya baik kok ya. Semua makhluk Allah sebenarnya baik, cuma dikerdilkan atau mungkin seolah-olah dia buruk belum tentu kan. Yuk, kemana nih? Wah, nih sembriring di sini nih. Pasti susternya cantik ini ya. Nih teman-teman, ada angin sepoi-poi dari dalam sana atau dalam sana ini sih udah mengajak kita untuk menghayati napas, sadar napas syukur. Nah ini ya, inilah tuntunan dari alam. Alam ini menuntun kita supaya selalu untuk menyadari, menghayati nafas syukur. Supaya tetap ayem, tentrem, stabil pikirannya, tidak gemblungsung. Nah ini mungkin nih ketika mengalami ini bisa sembuh nih yang sakit nih mungkin. Iya. Ya iya nak. Ya iya. Bisa sembuh ini ya. Sembuh. Batuk juga ini. Iya sembuh. Assalamualaikum. Masuk ini ya. Punten. Tapi becek.
Becek. Becek. Wah, enak yang becek ini ya. Tuh. Nih. Oke. Wah. Assalamualaikum. Hidirnya. Wow. Coba lihat ini. Ruangnya seperti di mana tempatnya nih? Tempat berobatnya di mana? Ada tempat ruang operasi atau ruang apa di mana nih? Assalamualaikum. Wah, Kasir ini. kok kayak gini ya? Kok kayak ada kabut-kabut ya? Kira-kira kalian berani nggak kesini nih? Pokoknya gelap, apa namanya, bebatuannya serem nih. Kayak di alam gaib rasanya nih. Iya kan? Nih, ya iya, udah lagi kotor. Kok bisa ada cerita-cerita di sini bisa menyembuhkan segala penyakit gitu maksudnya. Makanya kita temui dulu yang tadi di mana tempatnya tabib itu tadi loh. Yuk, Namanya siapa ini ya? belum tahu. Entar dulu. Nih, ruangannya berapa meter sih ke sana sih? Katanya 10 kilometer ini ya. Waduh, berarti masih jauh. Iya. Ah, entar dulu. Itu apa coba lihat yuk. Ini, tuh. Apa ini ya? Oh, makanya kayak mirip itu, Wah, itu kan. mirip patung. Aduh, aja ini ya. Iya, kalau itu loh. Entar dulu. Nih, ini kulit orang. Orang ini. Itu lengannya liatin. Tuh. Tapi mukanya Batu kok ada jempolnya ini ya. astagfirullahaladzim. Ya, Bang Bayu. Orang. Orang batu ini ya. Orang. Tapi mukanya gosong. Kematangan apa ini ya? Maaf, punten. Apa ini? Dibilang Habib kan. Bukan. Entar dulu. Dukun ini ya. Entar dulu. Kita belum tahu persis, tapi yang dukunnya maksudnya atau tabibnya mana belum tahu. Tapi si Mbak ini tuh nggak mau jawab. Punten. Assalamualaikum. Maaf. Maaf ini siapa? Maaf ini. Kami pengen tahu yang bisa menyembuhkan penyakit di mana tempatnya, Mbak? Ke sana. Oh, berarti bukan ini. Ke sana orangnya katanya. Nggih, matur nuwun, nggih, Mbah. Bapak juga lagi berobat. Oh, nggih. Nggih, Mbah, nggih. Ya udah, Mbah, pareng, Mbah. Berarti si Bapak ini sedang berobat juga nih, mungkin karena penyakit itu tuh. Apa nggak tahu nih sampai kayak gitu. Penyakit ekonomi ini ya. Mungkin karena ini bukannya gosong nih mungkin tuh. Maaf, Mbah, nggih. Yuk. Assalamualaikum. Punten. Kok aneh-aneh orangnya ya? Iya. Maksudnya kayak gitu apa itu orang bukan sih tadi sih? Cek akhirnya Yon. Hei. Assalamualaikum. Punten. Kok di sini baunya kayak gini ya? Bau apa ini ya? Aduh. Di mana ini? Punten. Coba lihat nih. Guanya ke sana tuh, di atas sana. Kira-kira bisa nggak? Tadi diarahkan ke sini. Waduh. Nyata apa ini ya? Enggak ada liftnya apa ya? Assalamualaikum. Punten. Mbah. Kok aneh. Tapi seperti zaman dulu ini rame. Sekarang udah sepi. Maksudnya mungkin karena pergantian masa. Jadi seperti tapi masih juga banyak yang berobat ke sini tapi saat ini kebetulan pas sepi gitu. Wow. Assalamualaikum. Mbak. Dulu, coba dulu ya. Aduh. Iya. Tun. Sampai mana ini?
Punten. Apakah Kalau saya sih keluar lagi aja ini ya. enggak konsepnya gini maksudnya apakah di sini ada kamar-kamarannya gitu untuk ruang penginapan atau bagaimana? Kayak rumah sakit itu loh. Oh, udah yuk, kita masuk aja dulu. Assalamualaikum. Lah iya, wah. Apa dulu? Ini coba lihat kamera tuh. Ini kan astagfirullahaladzim. Tak dulu. Ini ya. Ah, Pegawainya ini ya. tak dulu. Belum tahu nih. Oh diem ya. Tapi kayak mirip tadi. Galak-galak aja ini ya. Maaf. Mbah. Apa ini penjaganya? Penjaganya gitu. Penjaga kok diem aja. Tak dulu. Masuk. Maaf. Assalamualaikum. Udah biar aja yuk. Dia diem baik. Tenang aja, kita cari dulu ruangannya di mana. Mungkin dia capek ya. Berdiri aja ini ya. Makanya kayak orang biasa loh tuh loh. Iya. Tuh kan. Kayak kita loh, liatin tuh, gak ada bedanya. Cuman itunya loh. Ih. Mirip ya. Jadi yang nyolong siapa ini? Nah. Assalamualaikum. Ini lagi nih. Ini. Astagfirullahaladzim, banyak banget itu. Punten. Bang. Udah diem aja loh. Biarin aja dulu. Berarti banyak orang di sini. Tar dulu. Punten. Assalamualaikum. Hah? Ruang-ruang aborsi mungkin. Aborsi? Heeh. Reboisasi? Bahasa mana itu? Ada dokter reboisasi nih ya. Coba lihat dulu. Wah. Ini ruangan lagi nih. Ini. Nih. Apa ini ya? Lah mungkin ini nih. Kamar ini mungkin ruangan ritualnya nih. Tuh. Bau. Curiga nih, Kang, kayak apa ini ya? Ini kan bau ini nih, bau kembang apa ini? Ya kan? Cengen. Salam. Ini tempat reboisasi nih ya. Ya iya. Assalamualaikum. Punten. Ada orang di sini. Aduh. Tuh. Tar dulu. Ini kayak ruangannya kayak banyak pernak-perniknya nih. Nih. Aduh. Kayaknya banyak pernak-perniknya. Keren sekali. Tapi nggak ada. Ya iya nih. Alat-alatnya nih. Ini baunya nih. Kayak sofa-sofa ada pernak-pernik guci-guci. Tuh kan. Nih. Tahu nggak? Ini seperti Gucci ya. Sudah seperti itu. Gucci itu gua cinta. Ada kendi. Itu kendi itu mungkin kendalikan diri. Kita harus bisa mengendalikan diri di sini. Ya. Itu ya. Ya iya. Dulu. Itu. Ini orang. Ini mungkin nih. Guci, bener Guci. Astagfirullahaladzim. Gua cinta nih ya. Assalamualaikum. Ini yang tadi bukan? Hah? Bapaknya ini ya. Ini tabibnya mungkin nih. Ini kantornya mungkin ya. Mohon maaf. Kapunten, Mbah. Tepangaken nami kula Tarto, Mbah. Nggih, lepat kula pangapunten bilih ganggu panjenengan. Nggih. Gini, Mbah. Nggih kula nggih badhe berobat, nggih. Pembinaan kaping-kapingipun nggih badhe niki lah nderek ngaos kali panjenengan ngangsu kaweruh. Nggih. Nggih, nggih tepak sederengipun tepangaken nami kula Tarto, Mbah. Saking Cilacap. Dari Cilacap, nggih. Nggih, gitu terus niki, Mbah. Sedherengipun kula matur nggih kula nyuwun pangapunten bilih mangke wonten atur kula utawi angganggu kula sing boten pranane wonten ing penggalih panjenengan nyuwun pangapunten. Dadi ingkang badhe kula niki turu teng mriki, Mbah.
Kathah tiyang ingkang sembuh nggih mantun penyakite teng mriki nggih kula nggih nyuwun pitedah kalih panjenengan. Mugi-mugi kemawon saged nggih dalan kula piyambak lan ugi sedherek-derek kula makutipun. Nggih, nggih, nggih. Gini Mbah, eee, kepripun sih Mbah niku maksudnya gini Mbah, kok berobat teng mriki dipun kaparingi obat napa Mbah kok saged mantun terus niku lho. Bahkan orang-orang mriki, tiang-tiang mriki niku pun mboten percaya kalih, eee, kedokteran terus niku. Niku ngapunten. Nggih, nggih. Jadi bebas pilihan ya. Maksudnya Mbak itu bebas mau memilih kedokteran juga boleh, memilih jalan apa aja boleh, yang penting dalam diri ini yakin gitu Mbak maksudnya. Nggih, nggih, baik. Tapi yang saya pertanyakan ini Mbak, mengapa kok bisa masyarakat sini sampai seyakin itu dan bahkan banyak yang sembuh di sini nyuwun ngapunten. Mbah sinten napa asmanipun? Heeh, Mbah Astro. Mbak Astro, nggih, nggih. Nggih Mbah, mangke niki, kula tangletaken. Eee, contonipun nggih, kan semeniki kathah penyakit sing sulit disembuhkan niku Mbah. Niku kepripun carane Mbah nyembuhaken? Heeh, heeh, nggih, nggih, nggih. Jadi hanya dengan metode air sembuh itu bagaimana Mbah? Siap, nggih. Nggih, nggih. Jadi sebenarnya penyakit itu dari diri masing-masing orang yang berobat di sini ya. Nggih. Ini teman-teman, menurut beliau tadi disampaikan semua penyakit kita sendiri yang, mengizinkan. Ya artinya kata Mbak ada sesuatu yang terpendam dalam diri ini sehingga menjadi penyakit. Dan adanya penyakit itu justru ada sebuah pesan cinta dari Tuhan, dari Allah untuk kita lebih eling. Ketika kita lebih eling, maka akan disembuhkan. Jadi, contohnya bagaimana, Mbah? Contoh yang, paling mudah saja. Heeh, nggih, nggih, heeh, nggih, nggih. Oh. Contohnya kata Mbak orang yang sering kepalanya sakit, ataupun sering, apa namanya, bahkan sampai rambutnya pernah rontok, kata Mbak itu, ternyata dalam diri ini tuh pasti banyak beban pikiran yang terpendam, tidak diikhlaskan. Ataupun beban pikiran, punya perasaan kebencian, dendam yang selama ini dibawa kemana mana tidak mau dilepaskan. Tidak ikhlas, gitu maksudnya. Jadi sungguh itu yang membuat jadi penyakit. Nah, caranya kata Mbak dengan mengikhlaskan semua itu dengan metode tadi dikasih air ya, di air ya termasuk doa bersama-sama dan untuk mengikhlaskan lepaskan saja rasa-rasa itu, maka akan, selaras lagi, sempurna lagi, sembuh gitu, Mbak. Oh, tapi, semua itu juga atas kita yang mengizinkan gitu, Mbak? Oh, baik, baik. Terus lagi, Mbak, eee, misalnya lagi, apa tuh, orang yang perutnya sakit, itu sama juga Mbak kurang lebihnya. Banyak tekanan pikiran, tekanan batin yang tidak bisa dilepaskan, sama saja. Baik Mbah, baik, nggih. Jadi ternyata ada sebuah pesan cinta dari Tuhan untuk kita melepaskan semua, eee, apa tadi itu, bagasi emosi dalam diri kita. Jadi banyak emosi yang terpendam, yang tidak bisa dilepaskan sehingga menjadi penyakit gitu maksudnya. Terus lagi Mbah, tadi ada orang di sana, ada beberapa orang itu juga berobat juga Mbah, nggih.
Itu kenapa, Mbah? Heeh. Oh, berarti orang-orang tadi tuh ya, yang belum bisa sembuh karena dia belum bisa mengikhlaskan. Tadi belum bisa mengikhlaskan rasa-rasa itu, sehingga harus menunggu sampai dirinya betul-betul ikhlas, untuk, apa namanya, semua beban pikiran, tekanan batin, emosi-emosi yang masih memendam. Jadi, kalau sudah lepas pasti sembuh, gitu, Mbah. Baik, ini luar biasa ini teman-teman. Satu lagi, Mbah, ini, mohon maaf, kalau ekonomi gimana, Mbah? Penyakit ekonomi? Heeh, nggih. Oh, sebenarnya sama nih teman-teman. Bagi teman-teman yang, kepengen kehidupannya itu lebih berkembang, ekonominya lebih mapan, rezeki semakin mengalir, katanya sama, kita harus melepaskan semua tadi ya. Jadi diawali kata Mbak untuk, sadar napas syukur sesuai dengan tadi yang dihembuskan di sana adalah bahasa alam. Yang kedua itu mengikhlaskan, lepaskan semua beban pikiran, tidak punya kebencian, emosi, luka batin, merasa disakiti terus, ataupun trauma-trauma yang masih, mengendap, itu dilepaskan. Harus dilepaskan, lepas gitu. Makanya akan mudah didatangkan, sebuah keberkahan yang luar biasa. Oh, nggih, Mbah. Alhamdulillah, insyaallah bisa kami kaji, bisa kami pahami, ternyata semua ini ilmu natural, ilmu yang luar biasa. Jadi semua orang bisa sembuh penyakitnya dan juga bisa sukses ekonominya ternyata karena diri kita sendiri yang mengizinkan penyakit itu datang gitu nih, Mbah, nggih. Ini luar biasa, alhamdulillah, Mbah. Nggih, nggih, nggih. Kula, Mbah, amung ngangsu kaweruh, Mbah. Nggak suka weruh, mudah-mudahan ini memang bisa bermanfaat buat teman-teman kita yang selama ini masih mungkin, sakitnya yang nggak sembuh-sembuh, mudah-mudahan setelah ini perlahan-lahan akan sembuh total. Ini ya, sahabat semuanya saat ini sedang sakit, yuk mulai saat ini dan seterusnya kita lepaskan semua emosi-emosi dalam diri kita, ya. Jangan menyimpan dendam, jangan menyimpan curiga, jangan menyimpan kebencian kepada siapapun, lepaskan saja. Izinkan diri ini untuk sembuh total, izinkan, totalitas izinkan. Nah, seperti itu kata Mbah tadi, dan, Mbah tadi mengatakan air ini doa dikasih air itu hanya sebuah metode saja. Ketika kita betul-betul mau ikhlas, itu pun bisa sembuh tanpa harus menggunakan Mbah. Mbah hanya tadi, meluruskan saja gitu katanya. Nggih, Mbah. Gini maaf lagi, Mbah, ada juga yang mengatakan, Mbah, itu apa, ilmu dukun gitu, Mbah. Itu bagaimana, Mbah, cara kita menyikapinya? Heeh. Nggih, katanya kita abaikan saja orang-orang yang iri, dengki ya. Karena sekarang banyak orang meskipun beragama tapi mempunyai sifat iri dengki, bahkan mengkerdilkan orang-orang yang tidak sesuai sepadan ya, nggak apa-apa biarin. Baik, Mbah, yang penting kita tetap terhubung dengan Tuhan, terhubung dengan Allah, totalitas tanpa batas dan kita bisa melepaskan semua beban pikiran atau emosi itu sehingga mudah muncul diri kita sejati terhubung dengan Tuhan sehingga kita berhak untuk kebahagiaan hidup dunia ataupun akhirat. Kalau begitu nggih, Pak, nggih. Nggih, nggih. Nggih, nggih. Baik, baik. Beliau berpesan, silakan mau berobat ke mana saja, ikhtiar boleh, bebas-bebas saja, yang penting kita yakin, mau ke dokter, mau ke tabib, mau ke dukun, silakan yang penting kita yakin bahwa yang menyembuhkan itu Tuhan. Kita sendiri yang mengizinkan itu. Ya, baik. Nggih, nggih, siap, Mbah, siap, siap, siap. Hah? Oh. Kemana teh dokternya ya? Mbah? Mbah? Eee, belum selesai, Mbah. Pasien ya? Oh, mungkin ada pasien mungkin. Iya. Gini aja, yang penting kita sudah gamblang, mengucapkan ini dengan menghilangnya beliau, mudah-mudahan, sudahlah menghilang.
pola lama kita, pola pikir kita yang kerdil, pola pikir kita selama ini selalu membenci orang, mempunyai bersimpan dendam kepada orang. Yuk kita izinkan untuk lepas. Hilang pola lama kita sehingga kita menjadi pribadi yang baik kepada semua orang dan kita sehat, bagas saras dan makmur jibar-jibur. Itu aja deh. Amin. Ya, Merdeka. ya. Yuk kita pulang yuk. Pulangin ya. Namanya siapa tadi? Dokter siapa ya? Dokter Astro. Astro. Ya, Dikasih suntikan enggak? beda. Kalau zaman sekarang ya kasih suntikan. Zaman dulu yang ada dokter yang namanya tabib, namanya dukun. Paling dikompres. Ya iya, mentang-mentang zaman dulu sudah sama sekarang dikerdilkan. Yuk, kun, ya kita bukan untuk saling apa. Dukun itu moro dukun, moro itu merek, kun zatnya Gusti Allah. Kun ya. Jadi moro merek mendekat kepada Sang Pencipta. Gitu yuk. Dah, nah tenang aja, lentur. Yuk. Berarti suntik ini ya. Suntik ilmu dah. Oh, yang dimaksud suntik ilmu. Ya iya suntik ilmu. Oh, tiap hari yo. Apa ya? Sakit aja. Ada. Apa-apa. Iya. Yo orang suntik mah tambah sakit ya. Tuh masih panjang tuh. Iya, masih panjang. Wow. Mau pulang apa nih? Kemana arahnya? Ke sini ya? Iya. Alah saya tersesat nih. Malah nyasar ini ya. Ya iya linglung sayanya. Aduh. Oke. Nah, setelah mengalami sendiri keadaan di sana, ternyata ada cerita-cerita yang memang perlu kita petik juga ya. Kita jangan terlalu berfokus, terjebak dalam kejelekannya, tetapi harus seimbang. Kita terima keutuhan itu. Kenapa? Sudah menjadi paketannya. Ada pria, ada wanita, ada pagi, ada malam, ada gembrungsung, ada senang. Nah, Ada siang dan malam. malam. Nah itu tadi itu. Makanya kita ikuti, kita terima keutuhan itu. Ternyata apa? Tadi dari sini yang disampaikan oleh beliau Mbah siapa namanya? Mbah Astro ya. Kita pun punya obat sendiri. Ketika kita bisa mengeluarkan semua energi negatif dalam diri kita, emosi negatif, kita mengikhlaskan itu, dan juga beban pikiran yang selama kita pendam malah menjadi penyakit. Nah, syaratnya apa supaya sembuh? Ya kita ikhlaskan, lepaskan, Los. tidak pernah menyimpan dendam, menyimpan kebencian, menyimpan luka batin atau sejenisnya itu. Termasuk ekonomi juga seperti itu akan terhambat ketika kita masih menyimpan bagasi-bagasi emosi yang terpendam dalam diri kita. Nah, kira-kira bisa paham kan nih? Paham nih. Gak apa-apa, gak paham juga gak apa-apa, tenang saja. Fleksibel saja. Lentur. Suatu saat akan paham. Mudah-mudahan kalian juga terhibur dan bisa mengambil manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat makmur, jibat jibur. Salam lentur.